Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Ilahi Visir. Kelak di akhirat, para musuh-musuh Allah akan digiring ke neraka. Kondisi wajah mereka menghitam, mata mereka membiru, mulut-mulut mereka terkunci dengan rapat. Penampilan mereka sangat mengerikan dan memprihatinkan. Ini baru balasan awal saja, belum nanti ketika mereka berada di dalam neraka. Kemudian ketika mereka semua sudah sampai di pintu-pintu neraka, maka mereka lalu akan disambut oleh para malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Nantinya rantai dan belenggu itu akan dipasang pada mulut mereka dan keluar dari dubur atau bokong mereka. Tidak hanya itu saja, tangan kanan mereka diikatkan ke bagian leher, sedangkan tangan kiri mereka dimasukkan ke dalam dada, lalu ditarik dari antara kedua pundak mereka dan kemudian diikat dengan rantai-rantai yang sangat menyakitkan. Inilah balasan dari Allah untuk orang-orang yang mendustakannya di dunia dahulu. Sesungguhnya siksa neraka itu nyata dan benar adanya untuk orang-orang kafir dan untuk para pendosa. Kisah di dalamnya pun lebih dahsyat dari yang kita sangka. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Kelak di neraka, setiap orang kafir diikat bersama pasangannya dari golongan setan. Mereka diikat dalam satu rantai yang sama. Kemudian wajah-wajah mereka disungkurkan dan dipukuli oleh para malaikat dengan keganasannya. Tentunya rasa sakit ini setimpal dengan dosa para pendosa di dunia dahulu. Alat yang dipakai malaikat untuk memukul pun tidak main-main, bukan menggunakan kayu, bukan menggunakan kekang sapu, melainkan malaikat menggunakan alat gada-gada yang terbuat dari besi. Sungguh rasa sakit neraka itu sangat pedih sekali. Rasa pedih di dunia tidak ada apa-apanya dibanding sisa pedih neraka. Hal inilah yang banyak membuat penduduk neraka ketakutan, tidak betah, dan ingin sekali keluar dari neraka. Tetapi sayang, ketika mereka hendak keluar dari neraka, mereka lalu dikembalikan lagi ke dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hendak keluar daripadanya neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sisa neraka yang dulu kamu mendustakannya. Daqaiqul akbar. Dahulu Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pada kesempatan itu Rasulullah SAW meminta kepada malaikat Jibril untuk menceritakan kondisi neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Maka aku berkata, hai Jibril, ceritakanlah kepadaku tentang neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama 1000 tahun hingga memerah. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya memutih. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi hingga menghitam. Jadi neraka itu hitam, sebagaimana malam yang gelap gulita. Tidak bisa diredakan gejolaknya dan tidak bisa dipadamkan baranya. Bara api terpanas di dunia belum ada apa-apanya dibanding panasnya bara neraka. Diriwayatkan dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Malik untuk mengambil sejumlah api akan dibawa kepada Nabi Adam alaihissalam untuk digunakan melanak nasi. Maka malaikat Malik berkata, hai Jibril, berapa banyak api yang kau inginkan? Malaikat Jibril menjawab, saya ingin api sebutir kurma. Malaikat Malik berkata, andai kata aku beri engkau sebesar kurma, pasti akan melelehkan ketujuh langit dan bumi karena panasnya. Malaikat Jibril berkata, berikan kepadaku setengahnya. Malaikat Malik berkata juga, andai kata aku beri engkau seperti yang engkau inginkan itu, niscaya tidak akan turun setetes pun hujan dan tak akan tumbuh dari bumi tanaman apapun. Kemudian malaikat Jibril berseru, Tuhanku, seberapakah api yang harus saya ambil?
Allah SWT pun lalu berfirman, ambillah api sebesar zarah. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam lalu mengambil api sebesar zarah dan dicucinya 70 kali dalam 70 sungai. Kemudian barulah dibawa api itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu diletakkanlah api itu di atas gunung yang tinggi. Maka lelehlah gunung tersebut, sedangkan api itu kembali ke tempat semula. Tinggal asapnya saja yang ada di dalam batu dan besi-besi sekarang. Jadi api kita di dunia ini hanya cuma asap dari asap zarah itu. Maka coba dipikirkan, berapa dahsyatnya panas api neraka dibanding api di bumi. Tangis dan renggahan penghuni neraka menggema hingga pelosok kehidupan neraka. Muhammad Ibnu Ka'ab berkata, sesungguhnya penghuni neraka akan memanggil-manggil selama 5 kali. 4 kali di antara mendapat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah yang kelima kalinya, penghuni neraka tidak dapat lagi berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berseru, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?